supaya kita lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau Miss nanti membilang pagi, yes. Siang, yes. Dan sore, yes, yes, yes. Udah tahu adik-adik? Sudah, Miss. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Pagi. Yes. Siang. Yes. Sore. Yes, yes, yes. Nah, pada hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik. Tetapi sebelum belajar sebagai umat yang beragama, kita harus berdoa. Siapa yang mau membawakan doa? Aku, Miss. Ayo kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau belajar. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah dan pembelajaran 1. Sebelumnya, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dengan tepat. 2. Dengan mengamati teks tulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. 3. Dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 4. Dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. 5. Dengan mengamati guru bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. 6. Setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan dengan percaya diri. 7. Dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan karunia Tuhan yang telah menganugerahi orang tua yang memiliki sikap sayang, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya Miss mau mengabsen adik-adik semua terlebih dahulu. Mawar. Hadir, Miss. Keila. Hadir, Miss. Naira. Hadir, Miss. Ondo. Hadir, Miss. Semuanya hadir ya. Berarti masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tadi Miss sudah menyampaikan kita mempelajari tema 4 dan subtema 1. Sebelumnya Miss akan menguji adik-adik apakah pembelajaran di minggu yang lalu masih diingat saat ini. Nah, kepada Mawar, apakah yang dipelajari pada minggu yang lalu? Lilin yang dibakar menjadi cair. Nah, lilin yang dibakar menjadi cair itu, apakah itu? Keila? Perubahan wujud benda di sekitarku. Nah, perubahan wujud benda di sekitarku yaitu lilin yang dibakar menjadi cair. Itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda apa, Naira? Padat menjadi cair. Wah, luar biasa. Berarti adik-adik masih mengingat pelajaran yang di minggu yang lalu. Nah, pada hari ini kita belajar tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Sebelumnya, di sini Miss memiliki gambar. Nah, adik-adik silakan mengamati gambar ini dan coba tanyakan kepada teman yang di samping, apakah yang diamatinya dari gambar ini? Keila, apa yang diamati dari gambar ini? Keluarga yang sedang makan bersama. Naira? Anak yang tertawa dengan orang tua. Nah, di sini terlihat keluarga yang sedang makan bersama. Miss, apakah kaitannya dari tema 4 dengan gambar ini, Miss? Ini terjadi di rumah. Dan sekarang kita belajar mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Berarti hari ini kita akan mempelajari segala kewajiban dan hak kita sebagai anak di rumah. Nah, di sini Miss ada teks dari gambar yang Miss tunjukkan tadi. Miss ingin salah satu dari kalian membacakan teks ini dengan suara yang jelas. Pada Naira, silakan bacakan.
manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, tadi teman kalian sudah membacakan teks dari gambar yang Miss tunjukkan tadi. Nah, Miss ingin bertanya kepada kalian dan coba diskusikan dengan teman kalian jawaban dari pertanyaan Miss ini. Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Bagaimana kira-kira perasaan Siti jika keluarganya perhatian kepadanya? Dan bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepadanya? Mawar, bagaimana perasaan Siti jika orang tuanya perhatian kepadanya? Karena ayah dan ibu Siti sayang kepadanya. Dan Sheila, bagaimana jika orang tua perhatian kepadanya? Bagaimana perasaannya? Senang. Dan bagaimana perasaan Siti jika dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, Sheila? Sedih. Wah, luar biasa ya. Berarti kalian sudah menyimak pembelajaran kita dari kalimat yang Miss berikan pada hari ini. Nah, di sini Miss ada satu teks lagi dan Miss ingin Mawar membacakan teks ini dengan suara yang jelas dan nanti Miss akan mempraktekkan bagaimana cara membaca teks dengan baik. Yang di bawah. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu harus menerima hakmu. Berikan tepuk tangan kepada Mawar. Nah, di sini Miss akan mempraktekkan bagaimana cara membaca teks yang baik. Suara kita itu harus jelas, lafalnya juga harus jelas supaya teman-teman kita mengerti apa yang kita bacakan ini. Di sini Miss akan membacakannya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, tadi Miss sudah mempraktekkan bagaimana cara membaca teks yang baik. Nah, adik-adik, di sini dalam teks ini kita menemukan ada kewajiban dan hak kita sebagai anak. Kewajiban kita yaitu menyayangi orang tua kita, jangan melawan kepada orang tua, dan hormat kepada orang tua. Nah, dan setelah kita menjalankan kewajiban kita, baru kita menerima hak kita, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perhatiannya, dan masih banyak lagi hak yang kita terima dari orang tua kita. Nah, dari teks ini kita menemukan saran. Seperti Miss memberikan satu contoh saran dari teks ini, yaitu setiap orang harus menjalankan kewajibannya.
Ini adalah saran supaya kita menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Nah, dari tadi yang dibacakan teman kita Mawar, Miss ingin adik-adik berdiskusi, menuliskan saran dari teks ini, dan menuliskan di buku latihannya. Nanti setelah pembelajaran kita selesai, Miss kumpul dan besok Miss kembalikan kepada kalian. Nah, adik-adik, tadi Miss sudah menjelaskan sebagian contoh dari hak dan kewajiban kita. Di rumah, pasti kita mempunyai kisah hak yang kita terima dari orang tua. Mawar, apa yang kamu terima dari orang tua? Ketika saya sakit, saya dirawat oleh orang tua saya. Nah, ketika Mawar sedang sakit, dia menerima kasih sayang dari orang tua dengan dirawat baik oleh orang tuanya. Itu adalah merupakan salah satu contoh hak yang kita terima dari orang tua. Dan sebagai kewajiban kita sebagai anak, kita harus membalas kebaikan orang tua itu. Seperti apa, Kayla? Menghormati orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh kewajiban kita. Di sini Miss ada satu teks lagi. Miss ingin Kayla membacakan teks ini dengan suara yang jelas, dengan suara yang Miss contohkan tadi. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Beberapa hari Siti belajar di sekolah. Beberapa hari Siti belajar bersama orang tuanya. Nah, dari teks ini, Siti dalam 1 tahun ada 360 hari. 360 hari. Dan Siti belajar di sekolah, dan ketika libur dia belajar di rumah. Berarti kemungkinan Siti lebih banyak belajar di sekolah karena kita libur, tidak banyak waktu untuk libur dalam 1 tahun. Dalam libur kemungkinan kita membuat perkiraan libur itu ada sebanyak 100 hari. Libur selama 100 hari, sebanyak 100 hari dalam 1 tahun. Berarti Siti belajar dengan kedua orang tuanya sebanyak 100 hari. Nah, di sini kita mendapatkan bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti 100 ini adalah angka bilangan cacah. Nah, 365 juga adalah angka bilangan cacah. Coba Miss tanya kepada Mawar. 365 ini tadi bilangan cacah. Ya, berikan tepuk tangan kepada Mawar. Nah, tadi 100 hari adalah waktu Siti belajar dengan kedua orang tuanya. Berarti di situ Siti sudah mendapatkan hak dari kedua orang tuanya, yaitu mendapat perhatian dari orang tuanya. Nah, di sini Miss ada satu lagu, yaitu judulnya Kasih Ibu. Ada yang tahu lagunya itu? Di sini Miss akan mempraktekkan lagu Kasih Ibu dan nanti kita menyanyikannya bersama-sama. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Adik-adik sudah tahu lagunya kan? Sudah. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang
sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Kasih sayang ibu itu tak terhingga. Berarti kita harus menjalankan kewajiban kita. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Nera, apakah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kewajiban dan hakku di rumah. Nah, kewajiban dan hakku di rumah. Apakah contoh hak di rumah, Nera? Mendapat perhatian orang tua. Nah, itu adalah contoh hak kita di rumah sebagai anak. Dan apakah kewajiban kita, Kayla? Menghormati orang tua. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban kita. Berarti adik-adik sudah tahu apa itu hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nanti Miss akan memberikan tugas kepada adik-adik menuliskan 5 hak dan 5 kewajibannya. Kita kumpul besok. Kewajiban dan hak itu harus kita laksanakan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kayla, silahkan bawa doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau pulang, berkati kami di perjalanan agar kami bisa sampai di rumah masing-masing. Ini doa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Miss, Papa sekali lagi sebelum pulang